sama-sama disiplin ya, nanti akan sekalian. Mau buka dulu ya. Ya, dengan terbuka gitu ya. Ayo semuanya silahkan buka kamera, nanti kita, karena setiap Anda ya, jadi nggak mubadir gitu ya, pertemuan ini nggak mubadir, yang aktif ya tentunya. Silakan. Sudah. Baik, materi terakhir apa? Nah, saya ingin Anda mengingat nggak materi terakhir apa? Coba kemarin apa materi terakhir? Layout, Pak. Rahma ini paling gasik. Layout yang hitung-hitung ya, layout proses ya, dan proses ya, menghitung akhir ya, nilai akhir dari layout ya, menentukan layout kemarin kalau nggak salah sudah hitungan terakhir itu belum bisa nol ya, masih ada non adjacent load ya, masih ada activity movement yang melompat ya, Baik, saya akan masih fokuskan pada layout, tapi sekarang yang produk layout ya. Anda bisa lihat di materi atau Anda bisa download sendiri ya. Materinya masih yang lanjutan dari yang kemarin ya. Ya, sekarang kita masuk ke produk layout. Kalau kemarin proses layout, intinya layout itu dilakukan, ditata ya, sesuai dengan fungsinya gitu ya, sehingga aktivitas bisa melompat ya, bisa kegiatan produksi bisa lompat dari satu untuk produk layout ya. Proses operasi standar ya, standar itu semut itu terus menerus ya, tapi cepat, high volume ya, dalam volume yang atau pabriknya ya, kegiatan itu bisa aja muter gitu ya, tapi urut ya, dalam satu urutan. Terus yang ketiga, formas or repetitive operation, kan untuk operasi massal ya, operasi atau membuat produk secara massal dalam jumlah yang besar, yang banyak, atau operasi yang repetitif ya, yang pengulangan. Kalau kita masih mengingat karakteristik manufaktur ya, di pertemuan kedua ya, tipe manufaktur ada yang namanya job shop repetitif ya.
Repetitif berarti datanya pengulangan, ya, pengulangan. Jadi intinya produk itu dibuat dalam tahapan yang sama, ya, tahapan yang sama, sehingga hasilnya juga sama, ya. Satu jenis tapi banyak, gitu ya, jumlahnya banyak. Right. Ya, produk atau jasa itu sifatnya standar yang dimuat untuk general market, ya, pasar umum, untuk pasar umum, di pasar. Ya, misalnya kalau produk-produk yang dibuat dengan produk layout, misalnya apa? Coba mungkin dari gambaran ini Anda bisa memberikan apa? Contohnya apa misalnya? Ya, contohnya apa? Produk apa yang dibuat dengan produk layout, dengan layout produk? Setelah melihat ciri-ciri ini. Ayo, silakan. Kita diskus ya, biar nggak apa namanya, sepi gitu ya, nggak sepi. Contohnya apa? Ya, kalau kemarin yang proses layout itu misalnya Maple, ya, Maple yang membuat bermacam-macam produk. Kemudian ada, saya contohkan yang gampang itu penjahit, ya, penjahit itu kan membuat produk macam-macam, ya. Nah, sekarang produk yang dibuat secara lain, ya, secara urut, ya, tahapannya sama, terstandarisasi, ya, hasilnya juga sama, ya, cuma jumlahnya yang mungkin di sini masalah jumlah, ya, jumlahnya bisa besar, bisa banyak. Apa misalnya apa, ya? Ayo Anda coba apa namanya, sedikit melihat lapangan, ya. Kira-kira produk yang dibuat dengan proses produk apa, Aksan? Itu Pak, sistem online itu Pak, yang di aplikasi itu termasuk layout ya? Banyak sekali, ya. Apa produk apa misalnya? Ya seperti Output produk, ya, produk itu kan banyak sekali, ya, di lingkungan Anda itu ya banyak sekali. Dan saya kira sekarang banyak produk yang memang dibuat dengan produk layout, ya, karena lebih efisien, lebih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak, ya. Ya, misalnya apa, air mineral, ya, misalnya kalau dalam pembangunan, ya, produk semen, ya, produk gula pasir, misalnya tepung, beras, ya, itu kan produk yang dibuat dengan, nah, contoh air mineral, ya, mineral itu kan dibuat untuk memenuhi pasar, ya, ya, beras memenuhi pasar, ya, air mineral, ya, gula, semen, ya, memenuhi pasar. Kan tidak ada air mineral untuk anak kecil misalnya, nggak ada, ya, untuk anak kecil. Air mineral untuk orang tua nggak ada. Pokoknya dia membuat produk dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar, ya, pasar. Ini bedanya, ya. Jadi bukan spesifik customer, tapi untuk market, general market, ya. Oke, next, ya, kita lihat juga ada apa ini, keunggulan, ya, keunggulannya kita lihat sekilas saja. Dalam produk layout itu kita bisa bayangkan adalah produk yang membuat produk secara berurutan. Mungkin dulu awal saya pernah suruh menilai perusahaan kecap, ya. Kecap ini bisa saja kita identikan dengan menggunakan produk layout, ya, karena hasilnya sama, ya, hasilnya sama walaupun nanti di kecap ini di packaging beda-beda, ya, ada botol, ada saset, ada botol kecil, ya, ada jerigen mungkin, ya, tapi produknya sama, ya, dengan produk layout. Nah, keuntungannya high rate of output, jadi tingkat outputnya pasti tinggi karena semua tergantung dari mesin, ya, asal mesinnya mesinnya baru, mesinnya bagus, ya,
perawatannya bagus, ya pasti high rate of output ya. Ini yang menjadi tujuan. Jadi bagaimana produk itu bisa dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian low unit cost ya, low unit cost. Ya, biaya per unitnya rendah. Anda bisa bayangkan, misalnya Anda beli aqua gelas ya, aqua gelas itu air mineral gelas ya, harganya kan murah sekali ya, mungkin berapa, 500 perak atau berapa ya, satu unit ya. Tetapi kalau itu dibuat dalam tidak memenuhi skala ekonomis tertentu, nggak akan bisa gitu ya, nggak akan bisa. Artinya perusahaan membuat dalam jumlah yang banyak gitu ya, skala ekonomi tertentu baru menghasilkan cost yang rendah ya, biayanya rendah itu ya. Terus labor spesialisasi ya, spesialisasi tenaga kerja. Bahkan kalau kita lihat di produk layout itu, tenaga kerja sudah tidak punya fungsi ya, tidak berperan untuk menghasilkan produk ya, tidak berperan karena semua menggunakan tenaga mesin ya, menggunakan pendekatan mekanisasi ya, mesin. Low material handling cost ya, biaya penanganan material rendah. Maksudnya gini, hampir semua bahan baku yang digunakan itu akan terpakai gitu ya. Contoh dulu Anda membuat perusahaan, mengamati perusahaan kecap ya, itu semua bahan baku yang sudah ditentukan, yang sudah direncanakan itu dipakai semua ya, terpakai semua. Ya, nanti ada materi juga setelah ini kita akan masuk ke MRP ya, Material Requirement Planning. Ya, itu dipakai semua. Beda dengan saya contohkan dulu penjahit ya, penjahit itu pesanannya macam-macam ya, macam-macam. Kemudian ya bentuknya macam-macam ya. Ada yang baju laki-laki, baju perempuan, celana laki-laki, perempuan ya. Material handling material handling cost-nya tinggi ya. Banyak bahan baku tersisa, banyak bahan baku yang kepakai. Tapi kalau Anda bicara tentang produk layout, pabrik kecap misalnya, kalau sudah direncanakan ya, kedelai berapa ya, gula berapa, proses semua jadi semua ya, nggak ada waste ya, nggak ada waste. Pabrik gula pasir juga gitu ya, tebu yang dipanen dari petani kemudian dimasukkan pabrik, digiling, maka kadar gulanya akan tersedot semua ya, ya sisanya hanya ampas ya, ampas tebu. Itu pun bisa digunakan ya, sekarang sudah dimanfaatkan ya ampas tebu itu untuk membuat bata ya, bata yang ringan ya, bata untuk membangun rumah ya, yang ringan. Oke ya, jadi ini keuntungannya high utilization of labor and equipment ya, pemanfaatan tenaga dan peralatan itu tinggi ya, semua peralatan digunakan, semua mesin bergerak secara urut gitu ya, tergantung dari berapa tahap akan dibuat. Establish routing and scheduling ya, routing and scheduling establish ya, bisa dipaparkan, bisa dilihat, bisa dipaparkan, orang bisa melihat ya. Routing, accounting, and purchase ya. Ini keuntungan-keuntungannya dari produk layout. Tetapi ada juga kelemahannya ya. Kelemahannya banyak juga ya. Credals ya, repetitive job ya. Menciptakan apa? Dal. Ya, cari coba. Menciptakan pekerjaan, Pak. Ya? Menciptakan pekerjaan bukan, Pak? No, dul, DULL. Coba apa? Dal. Kelemahan ini kok ya, disadvantage ya, disadvantage jadi kelemahan, kerugian. Apa dal? Coba di HP. Dal dari situ. Membosankan dan berulang. Ya, apa tadi? Rafli? Berulang, Pak. Iya nggak sih, Pak? Membosankan ya, menciptakan membosankan. Ya, jadi menciptakan kebosanan karena apa? Repetitive job, pekerjaannya mengulang-ulang ya. Jadi saya katakan tadi peran mesin tinggi ya, manusia nggak ada perannya di situ ya.
hanya dia mengawasi mesin ya, bukan mengawasi produk ya. Sehingga manusianya, karyawannya tidak berperan dalam kaitannya dengan kualitas produk. Yang berperan adalah mesinnya ya. Yang berperan adalah mesin untuk menciptakan kualitas produk. Nah, sehingga contoh misalnya kayak perusahaan kopi ya, perusahaan kopi itu yang berperan sekali ya untuk buat kopi ya. Kalau mesinnya bagus, prosesnya bagus, maka menghasilkan kopi yang aromanya enak ya, aromanya bagus, aromanya enak gitu. Nah, ini didukung oleh kedua, poorly skilled workers ya. Jadi karyawan-karyawannya itu skillnya poorly. Apa poorly? Kurang terampil. Poor. Yang kurang Ya, yang kurang terampil. Miskin ya. Ya, jadi karyawan keahliannya nggak ada ya. Ya, kurang terampil ya. Nggak dibutuhkan keahlian yang tinggi gitu ya. Semua sudah ditangani dengan mesin ya. Semua diserahkan pada mesin. Jadi karyawan paling hanya sebagai pengawas ya, mempersiapkan mesin gitu ya, mengawasi jalannya mesin. Kalau kualitas produk sudah otomatis dari mesin itu ya. Maintain equipment or quality of product ya. Jadi karyawan itu tidak memelihara not maintain equipment ya, tidak memelihara equipment, peralatan atau kualitas output ya, tidak. Kualitas hasil tidak berpengaruh pada kualitas output ya, kualitas hasilnya ya, Pak. Kemudian juga fairly inflexible to change in volume. Nah, ini ada fairly ya. Jadi secara fair itu tidak fleksibel terhadap perubahan volume. Jadi gini, layout produk itu punya namanya kapasitas penuh ya, kapasitas penuh. Pabrik apa misalnya gula ya, di Jogja itu ada pabrik gula namanya Madukismo ya, dulu namanya Madukismo. Itu kapasitasnya ada kapasitas penuhnya ya, berapa ton gula ya. Dan Anda bisa perlu ketahui gula itu ternyata menghasilkan gula itu sedikit ya. Rendemennya hanya 10% ya, 10%. Jadi kalau membuat ada tebu 100 kilo ya, tebu ya, tahu ya pohon tebu ya, pernah lihat pohon tebu anak sekarang? Olivah pernah lihat pohon tebu? Pernah ya? Ya, Pak. Pohon tebu 100 kilo itu hanya jadi gula 10 kg ya, jadi hanya 10%. Nah, tetapi ada produk-produk lain ya, ada di situ ada apa namanya, alkohol ya, yang paling bagus alkoholnya berapa ya, 85% ya, kandungan 85 sampai 90% itu yang mahal ya. Itu. Terus tadi saya singgung juga tentang waste-nya ya, ampas tebu ya. Ampas tebu sekarang dulu dibuang ya, sekarang bisa di press untuk membuat bata ya, bata yang ringan itu ya. Perusahaan tebu kalau kapasitasnya sudah 100% ya, maka dia tidak bisa ditambah ya untuk memproduksi. Sehingga di sini inflexible to change in volume ya, tidak fleksibel terhadap perubahan volume ya. Ya nanti menunggu aktivitas berikutnya, produksi berikutnya ya, nggak bisa menambah. Kalau mau menambah dalam jumlah yang sangat besar ya nambah mesin gitu ya, bahasanya gitu. Oke, kemudian highly susceptible to shutdown. Nah, ini gampangnya gini. Jadi kalau ada mesin yang rusak ya, salah satu tahapan atau salah satu mesin itu rusak, maka proses produksi berhenti. Ya, nggak bisa dilanjutkan karena nggak bisa melompat, nggak bisa apa namanya adjacent ya, nggak bisa melompat seperti di layout proses. Ini highly susceptible ya to shutdown. Jadi kalau ada mesinnya rusak ya udah kegiatan produksi berhenti. Ini preventive maintenance, nah, membutuhkan
pemeliharaan preventif ya, pencegahan. Jadi ini kaitan dengan penyiapan tadi ya, penyiapan fasilitas produksi, penyiapan mesin, penyiapan apa namanya segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas produksi itu harus disiapkan betul. Jangan sampai nanti ada 10 mesin, tahu-tahu mesin 3 rusak gitu ya, dalam perjalanannya setengah jam rusak, dah berhenti ya, aktivitas produksi akan berhenti. Terus individual incentive plan are impractical. Nah, ini berbeda dengan yang layout proses kemarin ya. Kemarin bisa diterapkan incentive plan ya, individual incentive plan. Orang yang pintar mengukir kayu dengan baik, dengan cepat ya, dia dapat insentif lebih tinggi ya, dapat uang lebih tinggi. Penjahit yang punya keahlian ya, bisa membuat jas dengan baik, dengan enak dipakai ya, bagus ya, dia harganya atau tarifnya tinggi ya, bisa 1 juta, bisa 2 juta dia membuat jas ya, membuat jas. Itu biaya anunya aja ya, biaya jahitnya saja ya. Nah, itu sangat mungkin, tetapi kalau di produk layout individual incentive plan are impractical, tidak bisa dipraktekkan ya, tidak bisa diterapkan ya, karena tadi poor skill worker tadi ya, karyawan hanya sebagai operator ya, sebagai preventive maintenance misalnya ya, jadi nggak bisa di individual incentive plan-nya nggak bisa jalan ya. Ini kayak gini ke kelemahannya ya, kelemahan. Oke, next kita langsung masuk ke satu contoh ya, music production line ya. Jadi line produksi yang berbentuk U ya, berbentuk U ya. Ini U ya, U tidur ya. Jadi in itu masuk bahan baku, masuk proses 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10 ya, kemudian out menjadi barang jadi. Nah, worker di sini ya mungkin hanya 1 orang di sini ya. Dia bisa fungsinya kemana-mana ya, bisa ngecek mesin sini ya, mesin muter gitu ya bahasa kamu. Dia bertugas atau bertanggung jawab kalau nanti ada kegiatan produksi yang berhenti ya, mesin rusak atau mesinnya trouble ya, itu baru dia akan turun. Dan di sini proses produksinya akan urut ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10. Nggak bisa 1 langsung 3, nggak bisa ya, 1 langsung 4 nggak bisa ya. Itu beda ya prinsipnya ya dengan layout proses. Nah, sekarang kita lihat masalahnya ya, saya sekalian coba perhatikan betul ini ya, ini sudah masuk ke kuantitatif ya, hitung-hitungan. Permasalahannya ya, assembly line balancing formula itu ada 3 ya, sama dengan yang kemarin kan ada 3. Tapi masalahnya berbeda. Pertama digunakan mungkin ditulis bisa ya, karena ini enggak offline, jadi ya task time ya, task time waktu yang digunakan untuk menghasilkan 1 unit produk ya. Ya, menghasilkan 1 unit produk. Ada 1 unit produk. Contoh misalnya saya ada ballpoint ya, ini ada ballpoint. Ballpoint ini kan sama ya. Dalam satu produksi itu ballpointnya sama. Ya, bentuknya katakanlah sama seperti ini. Maka bisa dihitung berapa waktu yang digunakan untuk ini. Ya. Caranya bagaimana? Kalau sehari kerjanya misalnya ya
baca misalnya bisa poin ya, 1000 poin berarti satu poin berarti katakanlah 1 hari 8 kalikan menit, nah, ya kan menghasilkan 1000 ya, berarti ya sekitar berapa, setengah menit ya, pada 80 per 1000 ya, hampir 500 lah, 480 ya, 1 menit ya, setengah menit lebih ya, setengah menit lebih untuk menghasilkan 1 unit ya, 1 unit poin. Nah cepat ya kalau seperti itu ya, cepat sekali. Terus yang kedua, masalah kedua adalah number of workstation, jumlah workstation itu stasiun kerja atau pengelompokan dari apartemen, pengelompokan dari bagian ya, itu namanya workstation. Jadi bisa aja nanti bagian atau departemen itu menjadi satu kelompok ya, satu kelompok. Misalnya departemen 1, 2, 3 jadi satu kelompok. Nah, itu berarti satu workstation ya. Ini bisa di situ ya, dan bukan situ. Nah, rumusnya workstation apa? Tadi rumus task time sudah ya, production per time per day dibagi output per day. Kalau workstation rumusnya adalah sum of task time, jumlah waktu pengerjaan atau mempoin ya. Buat beberapa tahap departemen yang masing-masing departemen itu, nah kalau dijumlahkan merupakan sum of task time ya, sum of task time dibagi dengan task time ya. Task time ini tadi yang pertama tadi ya, Anda sudah menentukan ya, task time itu biasanya dalam bentuk waktu ya, waktu untuk membuat ballpoint tadi berapa, setengah menit misalnya ya, waktunya setengah menit dibagi task time. Terus yang ketiga efisiensi, dan ini yang paling penting ya dari sekalian ya. Untuk produk itu efisiensi, tantangan Anda di sini nanti. Efisiensi itu rumusnya sum of task time ya, sum of task time sama dengan yang atas ini dibagi dengan actual number of workstation, kalikan task time ya. Saya akan nyinggung sedikit actual number of workstation. Tadi di atas ada number of workstation ya, ada number of workstation, bawahnya actual number of workstation. Jadi gini, saat Anda menghitung number of workstation, bisa saja nanti hasilnya desimal ya. Ada komanya ya, 0,5 ya, atau 4,3 ya. Itu number of workstation. Tapi begitu masuk ke actual number of workstation ya, maka hitungan tadi dibulatkan ke atas. Nah, ya, dibulatkan ke atas. Sehingga kalau 4,5 dibulatkan ke atas jadi berapa? Ayo, ini sudah mulai ya. Butuh Anda memahami konsentrasi. 4,5 dibulatkan ke atas menjadi berapa? 5. 5. Kalau 4,01 4. dibulatkan ke atas jadi berapa? Nah, 4,01 dibulatkan ke atas jadi 4,0. ayo 45. dibulatkan ke atas ya, ke atas tuh 4,5. jadi berapa? 4,5. Oke, ada yang lain? 4,01 jadi 4,5 Erna. Yang lain 4,01 jadi berapa?
Priko cuma ada nggak Priko Pratama? Kita bicara actual ya, actual number of session. Actual number of session itu bulat, ya, bulat, tidak boleh desimal. Nah, 4,01 jadi berapa? 45 Pak. Ya, ini. Jadi 45. nah, 4,01 jadi berapa tadi Ansan? 45 Pak. 4,5. Ya. 4,5 ada desimalnya, ya. Actual number of organization itu nggak boleh ada desimal, nggak boleh koma-koma. Berarti kalau 4 tuh, ya coba 4,01. 4. 4. 4, Pak. Oh, 4 tuh ke bawah berarti ya. 5 Pak. Bawah lah. Ya, jadinya 5 ya, 5. 4,01 jadi 5, 4,99 juga jadi 5 ya. Ingat ya, pembulatannya ke atas dan harus bulat ya, nggak boleh desimal. Itu actual, nanti ngitung actual. Baik, sekarang Anda masuk ke ini, perlu kita ada beberapa yang nanti kita perlu Anda pahami ya. Coba sekarang ada case di sini. Ya, ini satu tahapan assembly step ya, tahapan perakitan ya, assembly and time ya, dan waktu untuk model G-Wagon ya. G-Wagon itu mobil ya, merek mobil. Baik, kita perhatikan ini kasus ya. Data empiris, ada task, ada performance time-nya dalam detik, ada description ya, penjelasannya. Itu apa sih gitu ya? Itu adalah position, rear, axle, support, and as faster, dan seterusnya. Terus ada task that must precede ya, tugas-tugas yang harus mendahului ya, yang mendahului. Nah, coba ini satu data empiris, coba kita pahami dulu data ini. Ini sebuah tahapan merakit ya, dan waktu yang dibutuhkan untuk ini mungkin masang roda lah, salah ya, pemasangan roda sebuah mobil ya. Saya mau tanya, ada berapa tugas di sini? Berapa bagian, berapa departemen? Kalau perusahaan besar ya berapa departemen? Coba. Ada berapa tugas? Ayo. Salah nggak apa-apa, gampang ini. Berapa? Kolifah, berapa Kolifah? Ya, berapa? Tinggal dihitung. Tasnya berapa tugasnya? 11 ya, 11. A, B, C, D sampai K ya. Ya. Terus waktunya diketahui ya. A itu butuh waktu 45 detik ya. Jadi kegiatan A itu butuh waktu 45 detik. B hanya 11 detik. Ya, C 9 detik dan seterusnya. Totalnya ada 195. Ini yang dinamakan tadi sum of task time tadi ya. 195 itu sum of task time. Ya, 195 ini. Terus description lah, ini nggak usah nih ya. Ini proses memasang ban. Terus task dan must precede ya, tugas-tugas yang mendahului ya, yang mendahului. Jadi layout produk ini kita bisa membuat namanya decision tree ya, pohon keputusan ya, pohon keputusan. Mengkaitkan antara aktivitas yang satu dengan yang lain. Coba kita lihat sekarang, A ada yang mendahului nggak? Yuk. Ayo cepat. Nggak ada. 17. Nggak ada. Kalau nggak ada artinya apa? Ayo, kalau nggak ada artinya apa?
berarti tanggal awal. Awal ya. Oh, sebentar. Ya, gampangnya gini. Siapa yang anak nomor 1? Ya, anak nomor 1 kan nggak ada yang mendahului ya. Nah, dia awal, dia nomor 1. Ada berapa tugas yang tidak ada yang mendahului? Ya, ini baca kasus dulu. 2 Pak. 2, mana Aulia? Yang A sama D. A sama D ya. A sama D itu tidak ada yang mendahului ya. Berarti dia kegiatan awal gitu ya, kegiatan yang pertama. Yang lainnya ada mendahului ya. B didahului oleh A, C didahului oleh B dan seterusnya. Bahkan ada yang J didahului oleh F, G, H, I ya dan seterusnya. Dan nanti Anda membuat namanya pohon keputusan ya. Atau presiden grab lah gampangnya, presiden grab. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini present grab ini harusnya ya nanti kalau kasus bisa dipraktekkan ya. Bisa dipraktekkan. Present grab. Tadi kita identifikasi ya. Yang tidak ada pendahulunya adalah A dan D di awal ini ya. A dan D, A butuh waktu 45 detik, D 50 detik ya. Dan seterusnya ya, A, B, C, D ya, F, G dan sampai K. Yang D juga sama. Ini dasarnya tadi ya, tabel tadi sampai K. Baik, ada pertanyaan. Kenapa Presiden Grab ini merupakan layout produk? Coba cirinya apa? Atau di mana kok ini dinamakan layout produk itu? Menurut Anda yang mana? Mana ciri khas bahwa ini layout produk? Ayo, mana? Kok ini dikatakan layout produk? Ya, silakan yang mau komentar. Boleh lewat chatting. Silakan ya, lewat chatting boleh atau langsung mikrofon boleh. Kenapa kok gambar itu dikatakan layout produk? Penjelasannya bagaimana? Harus berurutan Pak, nggak boleh loncat-loncat. Misalnya gini, langkah B mau ke F itu kan harus melewati C. Apabila tidak melewati C maka nggak bisa. Oke, ya berurutan. Oke, nggak salah ya, betul. Cuma ada hal yang lebih penting lagi. Ya, kenapa ini kok menjadi dikatakan sebagai layout produk? Ya, mungkin ada yang nambahi. Ayo, silakan. Ya, ada yang komentar? Coba Anda lihat itu endingnya di mana? Presiden Grab itu endingnya di mana? Apa? Di mana? Di tas K ya, tas K. Jadi
Anda lihat ini ada task K terakhir itu K. Artinya apa? Apapun yang berurutan dari awal itu nanti endingnya adalah K. Ya. K inilah yang dikatakan sebagai spesifik produk, ya, produk tertentu. Tadi kalau semen ya jadi semen, ya, jadi gula pasir, jadi ballpoint tadi ya, itu di K ini. Kan satu ya, hanya satu, ya. Nah itu dikatakan sebagai apa namanya, identik dengan layout produk. Paham ya? Baik. Selanjutnya kita nggak usah ngitung, tapi kita akan apa ya? Coba anda agak berpikir sedikit ya. Kita akan mengidentifikasi ya. Setelah membuat presiden grade, maka kita lihat hasilnya ya. Ini hasilnya. Kita bisa lihat di sini. Ini hasilnya tanpa hitungan, tapi kita bisa membaca ya. Ya, ini adalah balance meets according to largest number of following task rule. Jadi gampangnya gini. Ada 3 kolom penting ini ya. Ya. Ada kolom task time sama remaining unassigned time ya in second. Ini. Lainnya nggak usah ini. Baik, tadi ada 11 departemen ya, 11 task tugas tadi ya. 11 tugas itu sekarang di sini ada berapa station yang muncul? Ayo. 5. 5 Pak. 5 ya. Kita belum hitung, kita nggak ngitung, tapi kita udah tahu hasilnya. Ada 5 station. Pengelompokannya kita bisa tahu di sini ya. Station 1 itu hanya A tok ya, departemen A. Station 2 apa? B. Departemen apa atau tugas apa? D. Station 3. Station 3 apa? Departemennya apa aja? DECF. BCF ya. Station 4 GHIJ Pak. apa? GHIJ. ya. Ini maksud saya tidak ingin Anda ngambang ya. Saya ingin saya dengar betul ya bahwa Anda tahu gitu ya. Oke. Dan station 5 K ya. Baik, sekarang kita identifikasi kolom berikutnya. Task time. Ini waktu-waktu yang dibutuhkan tadi ya, yang ada di tabel awal tadi. Station 1 hanya A tok, karena A sudah memakan waktu 45 detik. Ya. Kalau Anda makan menurut kesehatan yang bagus itu 5 menit misalnya, 5 menit. Tetapi Anda bisa cepat ya. Mungkin 4 menit selesai. Nah, padahal berarti ada sisa ya, sisa 1 menit. Nah, ini nggak bagus gitu ya, nggak bagus. Nah, ini akan saya kaitkan dengan task time tadi. Task time, jadi gini, penggabungan waktu dalam departemen itu harus lebih kecil atau sama dengan task time. Coba ini Anda tulis ini penting ya. Penggabungan waktu dalam station ya. Nah, gampangnya waktu dalam station ini kan ada station 1, station 2 ya. Penggabungan waktu dalam station itu harus lebih kecil atau sama dengan ya, kasih tanda aja. Lebih kecil atau sama dengan task time. Kunci ini ya, penting ini. Semua dicatat ya. Penggabungan waktu dalam station
itu harus lebih kecil atau sama dengan task time. Sudah semua? Paham ya? Sudah semua paham? Wajahnya tampakkan ya, wajahnya tampakkan semua. Ya, saya ulang sekali lagi, ini betul cat ya. Penggabungan waktu dalam station ya, itu harus lebih kecil atau sama dengan task time. Nah, kita belum ngitung task time ya. Saya mau mau Anda ingin berpikir ya, Anda belum ngitung task time, tapi ada simptom-simptom di sini untuk menentukan berapa task time-nya. Ya, coba sekarang kita masuk ke ini ya. Satu, SD itu butuh waktu 50 detik. Idle-nya 0. Dari sini, menurut Anda, berapa task time-nya? Ya, coba, sudah bisa nebak belum? Dengan tadi, rumus yang Anda catat tadi. Berapa task time yang dibutuhkan? Nah, penggabungan station harus lebih kecil atau sama dengan task time. Simptom station 2 ini simptomnya kuat ya. Satu juga bisa sebenarnya ya. Anda sudah bisa menebak task time-nya berapa. Apalagi simptom 2 ya. Station 2 ini simptomnya nampak sekali. Task tugasnya adalah D ya, hanya D. Dia waktunya 50 detik. Idle-nya 0. Nah, ya, idle-nya 0. Berarti station 2 itu waktunya sama dengan apa? Ini harus tanpa menghitung task time ya. Ini lebih sulit dari kasus malah, dari soalnya nanti ya. Berarti pada saat penggabungan station 2 itu dengan waktu 50 detik tanpa idle-nya 0. Berarti station 2 ini sama dengan task time gitu ya. Terus kesimpulannya task time-nya berapa detik? Ayo. Task time-nya berapa detik? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, berapa? Erna, coba Erna. Berapa Erna? Mau Erna Wati? Berapa nak Erna? Ayo, saya tanya, task time-nya berapa? Tadi menggunakan statement saya tadi. Penggabungan waktu dalam station itu harus lebih kecil atau sama dengan task time ya, maksimal sama dengan task time. Kalau di sini Anda lihat bahwa station 2 itu task time-nya 50 dan dia idle-nya 0, berarti nggak ada sisanya ya, nggak ada sisanya ya, idle-nya kan 0 di sini ya, berarti itu sama dengan task time gitu ya, kan nggak ada idle-nya ya, sama ya tadi ya. Terus task time-nya berapa? Nah, task time-nya berapa? Waktu untuk menghasilkan satu unit produk itu berapa detik? Ya berarti station 2 itu sama dengan task time gitu ya. Ya, task time-nya berapa? Masuk enggak? Dari persamaan tadi. Coba yang lain. Muhammad, coba Muhammad. belum.
Menurut Anda berapa task time-nya? Ini station 1 juga bisa dilihat ya, dia tugasnya hanya atok ya, hanya melingkupi tugas atok. Task time-nya 45, idle-nya 5 ya. Ada idle ya, ada idle. Berarti kan ini bisa Anda lihat ya, 45 idle-nya 5, berarti waktu yang seharusnya adalah 50 kan itu ya. 50 sama ya, sama dengan task time-nya. Berarti task time-nya berapa? Yo, saya ulang-ulang kok. Belum 45. Kalau 45 dari mana? 45 masih ada idle 5. Ya kan? 50, Pak. Nah, yang kedua itu 50, idle-nya 0. 50. Ya, atas time-nya apa? Gampang kok. Nah, Erna berapa? Di anu lagi. Nur Ahmad coba berapa Nur Ahmad? 50, Pak. Penggabungan dalam station itu penggabungan waktunya ya. Waktunya tidak boleh harus lebih kecil atau sama dengan task time. Syukur sama dengan task time itu bagus ya, menggabungkan station waktunya sama dengan task time bagus berarti no idle, tidak ada idle, itulah nanti efisiennya tinggi ya. ya task time-nya berapa tadi Nur Ahmad? 50. Hah? 50 ya. Oke, yang lain perhatikan. Task time-nya 50. Anda tanpa menghitung ya, tanpa menghitung. Karena pada saat di ini 50 waktunya dia nggak punya idle, berarti full di sini ya. Pengerjaan di sini di full. Oke, sekarang station 3 waktunya berapa station 3 ini? Ya gitu. Waktunya berapa? Tujuh. Berapa total waktu? Ya yang lain, coba Win, Justina, Rafli, ada nggak ini? Aulia, Hadir, Pak. Season 3 ya, sampai 7 47, Pak. season 3 ini 47. 47 dari mana 47? Itu kan waktunya kan 11, 15, tambah 9, tambah 12, Pak. Ya, Anda sebenarnya nggak usah ngitung nambah-nambah, cari idle-nya aja, ya. Idle-nya 12, Pak. Tadi task time-nya kan 50 ya, dia ada idle 3. Ya, ada idle 3, berarti 47, ya. 50 kurangi 3, 47. Nah, kalau station 4, berapa task time-nya? Totalnya, waktu totalnya? 40. Nah, lihat idle-nya aja. Idle-nya 42. nah, berarti waktunya 40. 44. 44. 44, Mbak. Ya. Nah, kan ya. Kalau banyak idle tuh enggak? Idle-nya sampai banget ini ya. Pertanyaannya apa atau sendiri nggak sempat? Menarik lagi nih ya. Kenapa session 5 ini ya dinaikkan? Ya, rumus tadi ya, bunga Pak, suaranya putus-putus, Pak. Ya,
tidak bisa di satu. Suaranya putus-putus ya. Oke. Ya. Makanya nih Anda kok apa namanya? Diam. Oke. Halo, sudah di mungkin sedikit saya kesan. Sudah bisa didengar? Riko? Halo, tes. Sudah, Pak. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah, Pak. Belum? Sudah ya? Ya, oke ya. Sekali lagi ya, jadi tiga ya, tidak bisa ya di atas, karena di atas task time-nya kan 50 ya. Maka 53 nggak bisa. Terus harus berdiri sendiri. Ya, karena berdiri sendiri konsekuensinya idle-nya tinggi. Ya, idle-nya 41. Nah, idle inilah ya, ada 5 idle ya, idle-nya 5, ada yang 3, ada yang 6 ya, ada yang 41. Sedangkan yang idle-nya 0-nya stasiun 2 ya, stasiun 2 itu idle-nya 0. Maka kalau idle-nya banyak, disitulah sumber ketidakefisienan ya, tidak efisien, banyak idle. Nah, kita bisa lihat hasil efisiensi ya. Nah, ini tadi pengelompokan departemen tadi, pengelompokan tugas tadi ya. Workstation 1 hanya A. Ya, betul ya. Workstation 2 juga hanya 0 tadi ya. Workstation 3 kita buat atau terdiri dari 4 tugas ya. Ada B, E, C, F ya, 4 tugas. PS 4 ya, melebihi waktunya ya, melebihi 50 detik. Inilah penggabungan efisiensi rumahnya S bagi N per T. Rumusnya apa? Ini sebentar lagi ya, sedikit ini kita memahami dulu aja. S adalah task time ya, jumlah tadi ya, jumlah waktu pengerjaan keseluruhan berapa, 195 ya, totalnya tadi ya di kasus tadi. Kemudian N itu actual number of workstation ya, N-nya 5 tadi ya, biasanya 5 kan ya. Halo ya, putus-putus ya, oke nggak apa-apa. Ya gimana lagi nih, ini wifi-nya mungkin ya.
Ya, dari rumus ini saya kira bisa dipahami ya, cara ngitungnya aja ini ya. Nah, T itu task time-nya tadi Anda nggak ngitung ya, Anda nggak ngitung tapi bisa di sini muncul ya, task time-nya adalah 50 ya, 50 detik dari kita ngitung dari awal tadi ya, 50 detik. Nah, setelah dihitung di sini, maka kita bisa menentukan efisiensinya ya, 0,78 atau 78%. Ya, 78% ini tidak efisien kalau dalam layout produk ya. Efisiensi itu harusnya berapa? Mendekati 100 ya, mendekati 100%. Ini masih 78 ya, tidak efisien lah. Ya, efisien itu 95 ya, 95 itu efisien. Berarti box test ini bisa bekerja secara optimal ya, secara optimal. Baik, saudara sekalian, itu aja ya poin-poinnya. Nanti lebih dalam saya kasih kasus belum ya? Halo, saya kasih latihan soal kasus sudah belum? Belum, Pak. Halo, bisa Belum, dengar Pak. suara saya? Mendengar, Pak. Belum ya, belum ada kasus. Jadi untuk latihan sebenarnya, untuk latihan Anda bisa mengerjakan atau saya kirim WA saja ya. Saya kirim WA saja biar nanti dicoba dikerjakan ya. Ada dua kasus ya, lihat proses dan lihat produk. Nanti segera aja habis saya kirim lewat WA ya untuk latihan ya, latihan dan nggak pernah offline ya, jadi nggak, kalau kelas pagi saya suruh mengumpulkan gitu ya, saya suruh mengumpulkan atau nanti dikumpulkan lewat SIM boleh ya, lewat SIM boleh. Baik ya, itu saudara sekalian, saya kira poinnya di situ. Kita sampai pada efisiensi ya, efisiensi dari apa? Efisiensi assembly line ya, efisiensi garis perakitan. Sehingga kalau efisiensinya tadi 78 ya masih kecil ya, belum efisien itu. Sekali lagi efisien itu 95% ya, 95 ke atas, mendekati 100 itu baru dikatakan efisien. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tanggapan? Silahkan. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup ya untuk poin produk layout malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya kirim ya lewat WA saja biar enak. Case ya, latihan soal-soal. Baik, sekali lagi terima kasih ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya izin lead dulu. Baik, Pak. Yuk.
Pak.